Halo sob, ketemu lagi nih. Apa sih yang kalian ketahui makna dari kata monumen? Saya tahu kok. Saya udah tahu. Yap, monumen biasanya digunakan untuk memperingati peristiwa penting dalam sejarah tentunya. Ada yang berupa patung, bangunan, pilar, ataupun candi. Namun apakah kalian mengetahui bahwa di dunia ini banyak monumen yang berbentuk aneh? Akan tetapi semuanya dibuat bukan karena hal iseng-iseng saja, namun memiliki makna tersendiri di setiap monumen yang dibuat. Nah, di kesempatan kali ini, kami sudah berhasil mengumpulkan beberapa patung monumen yang berbentuknya aneh, namun tetap memiliki makna tersendiri. Namun sebelum kami mulai, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol merah di bawah video ini, serta aktifkan notifikasi loncengnya juga, agar kalian tak pernah ketinggalan info serta berita yang ada di dalam video ini. Monumen Mano del Desierto. Monumen yang satu ini terletak di negara Chili, tepatnya di sebuah gurun yang bernama Atacama. Mano del Desierto atau juga tangan gurun adalah patung batu yang terlihat berbentuk tangan yang seakan sedang tenggelam di telan pasir di padang gurun. Monumen yang satu ini memiliki tinggi sekitar 36 kaki yang menjadi simbol dari kesedihan dan penderitaan yang dialami oleh manusia. Patung ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan sebuah pesan bahwa manusia itu sebenarnya sangatlah kecil, rentan hancur, dan perlu membutuhkan pertolongan dari yang lainnya. Patung ini dibuat oleh Mario Irazabal yang kerap dikenal dengan karya buatannya yang berbentuk aneh. The Fork of Vevey. Monumen yang satu ini berada di Swiss, di tepi Danau Janewa. Monumen ini memiliki tinggi sekitar 1,3 meter dan selebar 8 meter. Monumen yang satu ini dibuat dengan tujuan untuk menjadi salah satu karya seni yang mengingatkan sejarah panjang Nestle. Man Hanging Out. Sepintas, patung ini mirip dengan orang yang sedang bunuh diri. Patung ini bernama Sigmund Freud, ialah ahli psikologi terkenal yang lahir di Republik Ceko. Makna dari pembuatan patung ini ialah, berilah seutas tali yang cukup pada manusia, niscaya dia akan menggantung dirinya. Mungkin idiom tersebut tepat untuk menggambarkan karya seni itu. Patung ini dibuat oleh seniman bernama David Czerny. David menciptakan patung ini karena terinspirasi oleh Sigmund Freud, seorang neurolog yang menemukan metode psikoanalisis untuk terapi terhadap pasien penderita masalah gangguan psikologis. Tidak hanya itu, David juga sering memamerkan karya seninya dan berhasil memajang karyanya di berbagai kota. Monumen Bad Bad Boy. Patung bernama Bad Bad Boy buatan Tommy Toija ini cukup mencolok karena bentuknya yang besar serta berwajah aneh. Patung ini juga kerap menakut-nakuti anak kecil yang melintas di daerah tersebut, terlebih pada malam hari. Selain itu, penduduk setempat juga bingung dengan makna dari patung tersebut. Namun Tommy menjelaskan bahwa patung ini hanya menggambarkan orang kencing di pinggir sungai. Tommy Toija sendiri sering memamerkan karya seninya yang berbentuk aneh dan berwajah seram. Traffic Light Tree. Traffic Light Tree memiliki tinggi 8 meter yang terdiri dari 75 lampu lalu lintas berbentuk pohon. Monumen yang satu ini terletak di negara Inggris.
Tujuan dibuatnya monumen yang satu ini, yakni tidak lain ialah untuk menunjukkan keindahan alam yang dikelilingi aktivitas komersial di wilayah kota tersebut. Monumen Haddington Shark. Monumen yang satu ini terletak di negara Inggris dan dibuat oleh orang bernama John Buckley untuk mengingatkan serangan nuklir terhadap Hiroshima Nagasaki yang terjadi saat Perang Dunia Kedua. Hiu ini memiliki makna ketidaksabaran dan kemarahan. Monumen Jagung. Monumen yang satu ini bernama Fight of Giant Corn Ears. Salah satu karya seni ini berada di Amerika Serikat. Tujuan dibuatnya monumen jagung yakni untuk mengingat jasa Sam Prince yang menemukan jagung hybrid. Monumen Cincin. Monumen yang satu ini terletak di negara Kanada, dibuat oleh orang bernama Dennis Oppenheim. Monumen ini tampak terlihat berukuran raksasa, saling bersebelahan seolah sedang mengikat pasangan. Namun sayangnya, Dennis Oppenheim tidak ingin menjelaskan arti dari monumen ini. Ia juga kerap memamerkan hasil karya seninya, seperti rumah terbalik ini yang bernama Device to Root Out Evil, dengan sebuah makna melambangkan suatu alat yang digunakan untuk melepaskan roh-roh jahat. Monumen The Tomb. The Tomb atau jempol raksasa terletak di Paris, Prancis. Karya seni ini merupakan kreasi artistik oleh pemahat Prancis yang bernama Cesar Bladak ini. Jempol besar ini dirancang pada tahun 1965 dengan berat 18 ton dan tinggi 12 meter atau 39 kaki. Makna dari jempol ini yakni untuk mengucapkan good luck dan menjadi simbol semangat bagi para warga yang melintas di area tersebut. Monumen Unknown Broadchurch. Monumen yang satu ini diciptakan pada tahun 1994 oleh seniman dan pematung Islandia yang bernama Magnus Thomasson. Karya seni ini mungkin paling mencolok di antara yang lainnya dan tentu saja bisa dikatakan lucu dan ekspresif karena menampilkan sebuah patung manusia berkaki manusia namun berkepala batu. Monumen Keyboard. Seorang seniman yang berasal dari negara Rusia yang bernama Anatoly Pyatkin membuat salah satu pahatan patung yang berbentuk sebuah tombol keyboard raksasa yang merupakan replika dari keyboard keluaran IBM. Tujuan utama dari pahatan berbentuk keyboard ini ialah untuk menarik para turis yang kebetulan lewat. Patung The Parc Capoen. Patung ini didirikan pada tahun 1985 di daerah Molenbeek, Brussels. Adegan yang digambarkannya mengingatkan pada sketsa komedi. Patung itu menggambarkan seorang pria tiba-tiba muncul dari lubang dan menarik kaki dari bawah seorang polisi. Karya seni ini dibuat oleh pematung asal Belgia bernama Tom Prensen. Ia juga memamerkan karya seni lainnya seperti anjing yang sedang boker dan masih banyak yang lainnya.